Halo semuanya, namaku Balkis dan percayalah ini adalah video pembelajaran yang terinspirasi dari tetanggaku, Fakih. Jadi gini ceritanya, beberapa hari yang lalu aku ke rumahnya untuk meminta beras yang aku tukarkan dengan sayur. Ya, semacam kayak barter gitulah ya. Nah, emang kampung kami masih suka melakukan hal seperti itu. Assalamualaikum, Mama Fakih. Salam. Assalamualaikum. Halo, Bis. Niki, dari emak gua sayur. Oh iya. Ya, gua minta beras ya. Oke. Ya, emak gua sih. Gua ambil dulu ya. Lu tunggu dulu, Gis. Iya. Halo, Gis. Ya, ya. Assalamualaikum. Nah, pas masuk ke rumahnya nih, tiba-tiba aku lihat ada banyak air warna-warni. Yang kukira dampak pandemi sedalam itu, tapi ternyata dia hanyalah seorang siswa yang lagi melakukan praktikum dari rumah. Gis, beras tadi yang lu minta. Oke, thank you. Maklum mana? Ada lagi masak di dapur. Itu ngapain ya? Kita aja juga gimana. Pas kulihat lagi ternyata benar, ada tumbuhannya, yaitu ada sawi dan ada air pewarnanya. Lalu aku bertanya, nyayur lu? Ayo masa warna-warni. Ini gua lagi praktikum biologi di transportasi tumbuhan. Jadi gua mau melihat ini cairannya bergerak kan nih ke atas gitu. Habis itu, Fakih cerita kepadaku, ternyata praktikum tersebut berkaitan dengan transportasi pada tumbuhan. Nah, kalau misalnya kita nggak dengar kata transportasi, pasti kita berpikir bahwa wah ini pasti sesuatu yang berpindah kan ya. Nah, berarti kalau misalnya transportasi pada tumbuhan, simpelnya adalah proses nih yang terjadi di dalam tumbuhan, di mana mengangkut zat-zat seperti ada air, unsur hara, dan hasil fotosintesis. Nanti air, unsur hara, dan hasil fotosintesis ini digunakan untuk keperluan di tumbuhan. Nah, alat-alatnya yang digunakan di dalam tumbuhan tersebut, di sini ada dua nih alat transportasinya, ada xilem dan juga ada floem. Fungsinya ada spesifiknya lagi. Kalau misalnya xilem berfungsi untuk mengangkut unsur hara dan air yang ada di akar, yang terjadi di akar nanti disebarkan ke daun. Sedangkan untuk floem itu nanti untuk mengangkut hasil dari fotosintesis dari tumbuhan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, untuk mekanismenya di sini ada dua mekanisme transportasinya, yaitu ada intravaskular dan juga ekstravaskular. Untuk intravaskular di sini adalah proses mekanisme pengangkutan unsur hara, air, dan hasil fotosintesis tersebut melalui alat-alat transportasi seperti tadi xilem dan floem. Sedangkan ekstravaskuler itu dari katanya ekstra ya, di luar gitu, berarti adalah proses transportasi atau pengangkutan yang terjadi di luar dari alat-alat seperti xilem dan floem. Contohnya adalah ada apoplas dan simplas. Balkis. Nah, itu orangnya. Sini, Ki. Lu ngapain, Gis? Lagi bikin video. Apaan? Praktikum yang kemarin, yang lu. Oh, yang kemarin transportasi tumbuhan. Yang transportasi tumbuhan. Terus kan gue ngejelasinnya dari awal sampai ke mekanisme transportasinya. Oh iya. Kan kebetulan banget nih ada lo. Lu jelasin deh tuh ya datanya ya. Iya, tukeran kita ya. Oke, yuk. Oke, sekarang dengan gua akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan Balkis tadi, di mana Balkis tadi terakhir menjelaskan tentang mekanisme transport intravaskuler dan juga ekstravaskuler. Di mana di ekstravaskuler itu Balkis menyebutkan ada apoplas dan juga simplas. Di mana perbedaannya, kalau simplas itu adalah mekanisme transport air yang ada di akar dengan melewati dalam sel atau sitoplasma sel dan juga melewati penghubung antar sel. Sedangkan kalau yang apoplas itu adalah mekanisme transport yang melewati luar sel atau ekstrasel, di mana sini melewati dinding sel dan juga melewati cairan ekstraseluler pada tumbuhan. Transportasi pada tumbuhan didukung oleh beberapa jaringan, yaitu ada jaringan xilem dan juga jaringan floem. Di mana jaringan xilem ini adalah jaringan kompleks yang ada pada tumbuhan dan berfungsi untuk mengangkut air dan juga unsur hara dari dalam tanah
menuju ke daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis di daun. Xilem ini didukung atau memiliki unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama itu ada serat xilem, ada unsur trakeal, dan juga ada parenkim xilem, di mana masing-masing tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Dan juga xilem ini dia selnya itu sebagian besar berlignin atau berkayu, di mana xilem juga dia berfungsi untuk penguat atau pengokoh si tumbuhan tersebut. Sedangkan jaringan floem itu sama dengan jaringan xilem, yaitu merupakan jaringan kompleks yang ada pada tumbuhan. Tetapi bedanya, jaringan floem ini berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis yang akan diedarkan dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jaringan floem ini memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada unsur tapis, ada sel pengiring, sel albumin, serat floem, dan juga ada parenkim floem, yang dimana unsur-unsur tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, transportasi pada tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada daya kapilaritas, di mana daya kapilaritas ini adalah gaya adhesi antara air yang diangkut oleh jaringan xilem dengan dinding pembuluhnya atau dinding xilem tersebut. Faktor yang kedua itu ada daya tekan akar, di mana ketika epidermis akan menyerap air dari dalam tanah secara terus-menerus, itu akan menyebabkan adanya perbedaan tekanan turgor pada sel-sel akar tumbuhan. Peningkatan kadar air pada ujung akar akan menyebabkan perbedaan konsentrasi antara sel pada ujung akar dengan sel pada jaringan di atasnya, sehingga itu akan menyebabkan air bergerak ke arah atas. Faktor yang ketiga itu ada daya isap daun, di mana faktor ini berhubungan dengan transpirasi pada daun, yang mana ini adalah proses penguapan air yang terjadi di daun. Proses ini dipengaruhi oleh lebar daun, kemudian ketebalan daun, dan juga bentuk daun. Kemudian faktor yang terakhir itu ada pengaruh sel-sel hidup, di mana sel-sel hidup yang berada di sekitar xilem dan floem itu mempengaruhi proses transportasi pada tumbuhan tersebut. Nah, itu tadi penjelasannya. Kis, sudah selesai nih? Udah? Ya, udah. Nah, oke. Sekian penjelasan dari materi transportasi pada tumbuhan. Sampai jumpa. Bye. Kis, tukar beras dong.